شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Kembali lagi di program serial Ramadan Surabaya Mengaji, yaitu serial video seputar tema Ramadan yang insyaallah hadir setiap hari di bulan Ramadan hanya di channel YouTube Surabaya Mengaji. Bersama guru kita, Fadilatul Ustadz Abu Ubaidah As-Sidawi, hafizahullahu ta'ala. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustaz? Masya Allah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah. Baik Ustaz. Ada pertanyaan Ustaz. Boleh pertanyaan Ustaz? Siap. Oh, Masya Allah. Baik. Semampunya. Masya Allah. Baik Ustaz. Memasuki bulan Ramadan Ustaz. Banyak dari orang-orang, mungkin Anda tidak tahu banyak endaknya Ustaz ya. Cuman beberapa orang itu ada Ustaz, yang mereka berpuasa, tapi mereka tidak melakukan satu kewajiban, yaitu sholat Ustaz. Sedangkan kita mengetahui bahwa sholat itu salah satu rukun Ustaz ya. Rukun Islam. Rukun Islam. Ya. Nah Ustaz, nah ini bagaimana pandangan Islam berkaitan dengan hal ini Ustaz? Karena memang mungkin karena mereka di bulan puasa banyak tidur gitu Ustaz ya. Lewat jam jadi habis sahur bangun buka. Atau mungkin bekerja karena mungkin kalau mereka berhenti ya nanggung, jadi mereka lewatkan gitu. Itu bagaimana Ustaz dalam hal ini Ustaz? Ya. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Ya, Masya Allah. Ini pertanyaan yang bagus ya. Jadi ada sebagian orang itu memang demikian. Ada yang berpuasa tapi nggak sholat. Sebenarnya ini aneh gitu, janggal itu. Ya, kalau kita secara logika saja, sholat itu kan rukun Islam kedua. Rukun Islam. Ya, kalau puasa itu kan ketiga atau keempat. Artinya kedudukan sholat lebih utama, begitu banyak ayat-ayat dalam Al-Quran yang mewajibkan orang itu untuk sholat. Keutamaannya juga sangat banyak sekali. Bahkan sholat ini saking spesialnya, mewajibkannya langsung kepada Nabi, nggak pakai perantara. Mewajibkannya di atas langit, di malam yang berbarokah, malam Isra Mi'raj. Insyaallah. Ya, kalau puasa kan nggak. Ya, puasa malah nggak, dan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Ya, bahkan hebatnya sholat ini adalah selama kita masih bernafas itu nggak ada istilahnya gugur. Kalau puasa kita lagi ada udzur nih, udzur sakit atau safar, itu boleh nggak berpuasa, nanti diganti hari-hari yang lain. Tapi sholat enggak. Sholat selagi kita bernyawa, ya kita wajib untuk sholat, ya semampu kita. Meskipun ya, sakit itu, sekalipun sakit. Sambil duduk atau ya, cuma kalau nggak mampu berdiri boleh dengan duduk, nggak mampu duduk boleh dengan berbaring, nggak mampu berbaring ya dengan isyarat, nggak mampu isyarat ya wis wayahe disolati. Intinya maksud saya begini, bahwa sholat ini adalah ibadah yang luar biasa, bahkan rukun di antara rukun Islam. Tidak ada perselisihan para ulama bahwa sholat itu wajib. Bahkan terdapat ancaman yang sangat keras bagi orang-orang yang meninggalkan sholat. Sampai kata Nabi SAW, ya, beliau mengatakan, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kita dengan mereka itu adalah masalah sholat. Siapa yang meninggalkan sholat maka dia telah kafir. Ya, maka orang yang meninggalkan sholat, ya, ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, dia meninggalkannya karena mengingkari kewajiban sholat. Dia mengatakan sholat itu nggak wajib. Maka ini kafir dengan kesepakatan para ulama. Yang kedua adalah ketika dia meyakini sholat itu wajib, cuma malas. Ya, malas melakukan sholat, atau sholatnya bolong-bolong. Ya, lagi mood ya sholat, kalau lagi malas ya nggak sholat. Nah, gitu. Maka orang seperti ini diperselisihkan para ulama. Ada sebagian para ulama yang mengatakan kafir, ya, keluar dari agama Islam, karena adanya beberapa hadis tadi yang mengatakan siapa yang meninggalkan sholat maka kafir. Dan sebagian para ulama mengatakan dia pelaku dosa besar tapi tidak sampai kafir. Ya, tapi dosa besarnya ini
sangat besar sekali, melebihi, bahkan kata Imam Ibnul Qayyim itu dalam kitabnya Hukmu Tarikis Shalah, hukum meninggalkan sholat itu, dosa meninggalkan sholat itu lebih besar daripada dosa minum khamar, dosa membunuh, dosa berzina. Lebih besar Ya, Ustaz ya? iya. Jadi ya ini masalah yang sangat berbahaya sekali, yaitu meninggalkan sholat ini. Terlepas dari mana pendapat yang kuat ya, meninggalkan sholat itu kafir atau tidak, cukup sebagai perhatian bagi kita, ya, sebagai renungan lah bagi orang-orang yang meninggalkan sholat ini. Iya. Status Anda meninggalkan sholat itu diperselisihkan ulama. Emang kita mau nih, status kita ini diperselisihkan ulama. Sebagian ulama mengatakan inti kafir loh. Ya, sebagian ulama mengatakan memang tidak kafir, tapi melakukan dosa besar, lebih besar daripada zina dan minum khamar. Kita sekedar merenung itu saja, itu harusnya menjadi cambuk lah bagi kita. Jangan sampai kita meninggalkan sholat. Jadi intinya jangan sampai kita ini berpuasa di bulan Ramadan terus nggak sholat. Ini lucu sekali. Bahkan kalau kita mengikuti pendapat ulama yang kafir, ya nggak ada manfaatnya. Nggak ada manfaatnya sholatnya, karena dia telah keluar dari agama Islam. Ya, kalau yang berpendapat bahwasanya meninggalkan sholat itu kafir. Puasanya percuma. Ya, ibadahnya semuanya percuma. Gitu. La in asyrakta la yahbatanna amalu, kalau kamu berbuat syirik, kufur, batal semua amal perbuatan. Makanya jangan sampai kita ini meninggalkan sholat. Ini penting, sholat ini penting. Ini adalah tiang agama, ya, tiang agama. Kalau memang kita meninggalkannya karena lupa, ya, atau ketiduran, karena biasa orang puasa itu habis sahur tidur. Apalagi yang ada anggapan naumus shaim ibadah, tidurnya orang puasa itu ibadah. Akhirnya turut tok di sini. Kalau memang karena ketiduran atau karena lupa, alhamdulillah Islam sudah ngasih solusi, man nama anis sholati aw nasiyaha falyusalliha hina dzakaraha. Siapa yang ketiduran atau kelupaan sholat, maka hendaknya dia sholat ketika dia bangun atau ketika dia ingat. Ya, tapi kalau meninggalkannya dengan sengaja, lah ini yang sangat berbahaya, merupakan dosa besar. Ya, intinya jangan sampai tinggalkan sholat, terutama ketika kita di bulan Ramadan. Justru mari kita berbondong-bondong melakukan ibadah sholat, ya, terutama yang wajib, lebih-lebih yang sunnah juga, sunnah rawatib, ba'diyah, qobliyah, ditambah lagi sholat taraweh dan sholat-sholat yang lainnya, karena ini momentum bagi kita, ya, kesempatan untuk panen pahala sebanyak-banyaknya. Wallahu a'lam. Jazakallah khair Ustaz atas penjelasannya. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian. Tetap stay tune di channel Surabaya Mengaji. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nas